Pentingnya perencanaan tata letak. Tata letak layout merupakan salah satu keputusan strategis operasional yang turut menentukan efisiensi operasi perusahaan dalam jangka panjang. Tata letak yang tepat menunjukkan ciri-ciri adanya penyesuaian tata letak fasilitas operasional itu dengan jenis produk atau jasa yang dihasilkan dan proses konversinya. Tata letak yang baik akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kelancaran arus faktor-faktor produksi yang akan diproses, mulai sejak disiapkan dan diserahkan ke dalam prosesan sampai menjadi produk akhir atau final produk. Tata letak memiliki berbagai implikasi strategis yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kecukupan kapasitas, kelancaran proses, fleksibilitas operasi, dan biaya penanganan bahan serta untuk kenyamanan kerja. Tata letak yang efektif menurut Render and Jay 1997 dapat membantu perusahaan dalam hal mencapai: yang pertama, pemanfaatan yang lebih efektif atas ruangan, peralatan, dan manusia. Yang kedua, alat informasi, bahan baku, dan manusia. Yang ketiga, lebih memudahkan konsumen. Dan keempat, peningkatan moral karyawan dan kondisi kerja yang lebih aman. Adanya perubahan desain produk secara terus-menerus untuk membuat produk baru dalam suatu perusahaan akan mengakibatkan terdapatnya perencanaan tata letak yang baru pula bagi perusahaan tersebut. 2. Adanya perubahan volume permintaan. Terjadi perubahan volume permintaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan berakibat pula terhadap volume produksi dan penggantian fasilitas agar selalu baru, up to date. Mesin dan peralatan produksi yang dipergunakan perusahaan lambat laun akan mengalami keusungan. Adanya produk baru. Berdasarkan teori siklus hidup produk, setiap kali produk telah sampai pada tingkat penjualan maksimum tahap kedewasaan, pada kali berikutnya penjualan produk perusahaan akan mengalami penurunan. Manajemen perusahaan pada umumnya akan berpikir bagaimana menghadirkan produk baru atau mengembangkan produk yang ada agar dapat menunjang mempertahankan keberadaan produk yang ada di pasar. Tujuan perencanaan tata letak. Menurut Russell dan Taylor, tujuan tata letak adalah menimbulkan material handling cost, meningkatkan efisiensi utilitas ruangan, meningkatkan efisiensi utilitas tenaga kerja pabrik, mengurangi kendala proses, dan memudahkan komunikasi dan interaksi antar pekerja, bekerja dengan supervisinya, bekerja dengan para pelanggan perusahaan. Tujuan perencanaan tata letak adalah untuk mendapatkan susunan tata letak yang paling optimal dari fasilitas produksi yang tersedia di dalam perusahaan. Diharapkan pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan tersebut akan dapat berjalan dengan lancar dan para karyawan dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan dengan baik. Tujuan perencanaan tata letak yang pertama, minimisasi material handling cost. Manajemen perusahaan adalah simplikasi proses produksi di dalam perusahaan yang bersangkutan. Penyusunan tata letak pabrik diharapkan dapat memperoleh intensif dan kontribusi terhadap penurunan atau material handling cost. Yang pertama, efisiensi dengan penggunaan peralatan produksi dapat ditingkatkan. Yang kedua, pengurangan waktu tunggu. Yang ketiga, pemupukan barang dalam proses dapat dikurangi. Yang keempat, memelihara fasilitas produksi menjadi murah. Yang kelima, peningkatan produktivitas perusahaan. Efektivitas penggunaan ruangan pabrik. Investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membangun pabrik, membeli mesin dan peralatan produksi umumnya berjumlah besar. Sehubungan dengan hal itu, perusahaan dituntut untuk mempunyai perencanaan tata letak yang baik. Ruang bangunan pabrik harus termanfaatkan dengan baik agar efisiensi tercapai. Program tata letak harus diperhitungkan luas ruangan yang diperlukan untuk meletakkan mesin dan peralatan produksi, ruang untuk penempatan peralatan material handling, ruangan untuk menyimpan barang bahan dan komponen rakitan, barang pengerjaan atau barang selesai, ruang untuk kerja manusia, ruang lain untuk menunjang proses pabrikan yang lancar. Perhitungan semua kebutuhan ruangan itu dengan cermat akan menjadi pemicu dicapainya pemakaian ruangan yang efisien. Tingkat penggunaan tenaga kerja pabrik
fabrikasi. Perusahaan dalam melaksanakan proses produksi mengharapkan waktu kerja yang efektif agar tenaga kerjanya tidak dapat terbuang percuma. Apabila karena tata letak yang kurang baik, tenaga kerja harus melakukan gerakan yang melampaui kebutuhan. Tata letak yang demikian akan berakibat para tenaga kerja terpaksa harus hilir mudik melewati beberapa ruangan dalam jarak yang cukup panjang. Waktu penyelesaian produk akan melampaui waktu yang seharusnya dipakai atau waktu normal. Manajemen dan rekayasa perusahaan melakukan analisis, desain proses, dan studi ergonomik akan memberikan umpan balik yang baik terhadap penyelarasan kebutuhan itu dengan tata letak. Dengan itu, tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dapat diselesaikan dalam waktu yang paling optimal. Apabila sedemikian itu dapat dicapai, waktu efektif tenaga kerja dapat termanfaatkan dengan seoptimal, dapat diminimumkan. Pada akhirnya, utilitas tenaga kerja akan meningkat dan optimal. Yang keempat, mengurangi kendala kelancaran proses produksi. Keteraturan perletakan mesin dan peralatan produksi di dalam sebuah perusahaan akan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Tenaga kerja merasa aman dalam melaksanakan tugasnya. Tekanan perasaan atau stres. Dengan demikian, pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan perasaan gembira dan bebas dari beban mental. Suasana demikian dapat diperoleh apabila manajemen perusahaan sejak awal telah melakukan perencanaan tata letak dengan baik. Dengan demikian, manajer dan rekayasa pabrik harus berusaha menghilangkan semua hambatan potensial itu dalam rancangan tata letak yang dibuat. Sehubungan dengan itu, manajer dan rekayasa pabrik dituntut untuk menghilangkan atau meminimumkan penggalang atau bottleneck yang berpotensi dihadapi. Merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai dalam proses pembuatan tata letak pabrik yang berhasil guna. Kelima, memudahkan komunikasi. Dari berbagai hasil penelitian, diperoleh bahwa rancangan tata letak yang membatasi komunikasi antara sesama pekerja dengan supervisinya, dan supervisi yang ada akan menghasilkan produktivitas yang rendah. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia memerlukan komunikasi dan bergaul dengan pihak lain. Rancangan tata letak yang membuat tenaga kerja itu menghadap ke dinding dan saling membelakangi satu sama lain akan menurunkan moral kerja. Akibatnya, kendala yang ada pada mulanya hanya merupakan kendala kecil, tetapi karena tidak diwadahi pemecahan yang baik, dapat berubah menjadi kendala yang serius. Kelancaran dan kemudahan berkomunikasi akan menjadi pendorong ke arah terciptanya kesenangan bekerja dan mencegah timbulnya frustasi dan kendala psikologis lainnya yang akan menurunkan produktivitas kerja. Beberapa tujuan sekunder tata letak. Yang pertama, mengurangi waktu siklus pengolahan atau waktu pelayanan pelanggan karena jarak setiap work center relatif optimal. Kedua, mengurangi bahkan menghilangkan hamburan atau pergerakan yang berlebihan karena semua gerakan sudah dianalisis melalui ergonomic analysis. Yang ketiga, memudahkan penempatan dan arus load dan onload atau pemasukan dan pengeluaran material, produk atau tenaga kerja, pengolahan atau perakitan. Yang keempat, mempertemukan kepentingan keamanan dan keselamatan kerja dengan pertimbangan teknis ekonomi. Yang kelima, memudahkan pelaksanaan perawatan mesin dan peralatan produksi. Yang keenam, mendukung usaha meningkatkan kualitas produk dan jasa. Yang ketujuh, memudahkan suatu kontrol visual dari kegiatan produksi atau pengolahan. Yang kedelapan, memberikan dukungan fleksibilitas untuk menyesuaikan penataan sistem dengan kondisi perubahan. C. Jenis tata letak.
Menurut Russell dan Taylor tahun 2000, tata letak dibagi atas beberapa. Yang pertama ada tata letak berorientasi produk, tata letak proses, tata letak tetap, tata letak retail, tata letak gudang, dan tata letak kantor. Produk layout lazim pula disebut flow shop or continuous product system layout adalah penataan mesin, fasilitas, dan peralatan produksi menurut urutan pengerjaan untuk menyelesaikan pembuatan suatu produk atau jasa yang akan diserahkan. Unit-unit yang diproduksi akan memiliki urutan proses pengerjaan yang sama. Tata letak berorientasi produk ini dipergunakan apabila A. Produk yang dihasilkan adalah produk terstandarisasi dan ragamnya terbatas atau tidak berbeda. B. Volume produksi tinggi dengan tanpa variabilitas desain atau variabilitas desain yang sangat terbatas. C. Urutan proses pengerjaan tetap. D. Proses produksi bersifat kontinu atau berkesinambungan. Dengan demikian, setiap unit produk yang berproses akan memiliki urutan pengerjaan yang sama dan tetap. Dari gambar ini disajikan sebuah model hipotermik dari sebuah pabrik roti. Work center ditata sedemikian rupa sehingga diperoleh bagan arus pekerjaan yang berbentuk. Tata letak yang berorientasi pada produk memberikan keuntungan yang sama, yaitu yang pertama, biaya variabel per unit rendah, mempertahankan biaya penanganan bahan baku yang rendah, mengurangi persediaan barang dalam proses pengerjaan, dan memudahkan pelatih dan pengawasan baik atas pekerjaan maupun manajer. Keuntungan-keuntungan ini sering lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan tata letak yang berorientasi pada produk, yaitu dibutuhkan jumlah produksi yang besar karena membutuhkan investasi yang besar dalam proses, penghentian pekerjaan pada titik manapun di seluruh operasi, dan fleksibilitas yang rendah bila dilakukan manufaktur atas berbagai produk atau tingkat produksi. Tata letak proses. Pada dasarnya tata letak proses adalah penataan letak fasilitas dan mesin atau peralatan produksi yang dikelompokkan menurut kesamaan fungsinya. Ciri-cirinya, arus kegiatan pengelolaan atau pengerjaan produk berbeda antara batch yang satu dengan lainnya. Produk yang dibuat tergolong produk yang tidak terstandarisasi. Spesifikasinya disesuaikan dengan permintaan pemesanan atau pelanggan. Volume produksi terbatas, tetapi ragamnya banyak. Mesin atau peralatan produksi yang digunakan adalah mesin atau peralatan yang multiguna. Pelanggan yang menentukan desain atau spesifik produk. Gambar di samping ini menunjukkan bahwa arus pengerjaan produk dalam tata letak tetap tidak sama. Arus itu tergantung pada permintaan pelanggan. Semua mesin atau peralatan yang sama fungsinya dikelompokkan dalam departemen yang sama. Kerugian tata letak proses adalah penggunaan peralatan yang general purpose. Peralatan dapat digunakan untuk bermacam-macam tujuan. Pemesanan memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi untuk bergerak di dalam suatu sistem karena penjualan, pemasangan, dan penanganan bahan baku yang sulit. Di samping itu diperlukan lebih banyak keahlian tenaga kerja dan persediaan barang dalam proses karena ketidakseimbangan yang lebih besar dari proses produksi. Perbandingan produk layout dan proses layout dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Tata letak tetap disebut letak proyek. Proyek adalah sistem produksi yang dirancang untuk memproduksi hanya satu unit. Adalah sistem produksi yang dirancang untuk memproduksi hanya satu unit dalam satuan waktu tertentu atau sejumlah kecil tugas dengan volume dan keragaman elemen pekerjaan yang tinggi. Faktor penting pada tata letak ialah pembentukan lokasi, direct kit, ukuran, dan jenis konstruksinya. Direct kit adalah ruang kerja aparatur langsung proyek, gudang bahan dan peralatan, tempat reparasi alat-alat proyek, asrama pengawasan dan keamanan proyek.
Gambar di atas adalah model umum tata letak posisi tetap pembuatan kapal. Yang menjadi permasalahan adalah mengenai di mana sebaiknya direkit itu dilokasikan sehingga material dan peralatan untuk pengerjaan proyek mudah diserahkan, diangsur dan diangkut ke lokasi pengerjaan. Untuk memudahkan pemindahan alat-alat seperti mesin las, mesin bubut dan lainnya, mesin itu harus dipasangi roda. Dengan adanya roda, alat-alat menjadi mudah dipindahkan. Tata letak retail. Dari usaha eceran besar seperti departemen store dan supermarket, tata letak harus memperhitungkan selera dan persepsi pelanggan. Tata letak harus menjamin semua pengunjung atau pelanggan merasa nyaman berada di dalam bangunan karena udaranya sejuk, cahaya, dan lain-lain. Barang juga memiliki daya tarik, mudah dijangkau, serta menjamin keleluasan bagi semua pelanggan untuk bergerak. 5 ide dalam menentukan pengaturan tata letak. Yang pertama, menetapkan produk yang paling sering dibeli konsumen di sekitar akses keluar toko atau di depan kasir. Kedua, menggunakan lemari pemajangan produk yang mudah dilihat dari jauh oleh konsumen. Yang ketiga, menetapkan barang spesifik yang menjadi alasan utama konsumen datang berbelanja di departemen store dan supermarket yang bersangkutan kedua sisi lorong akses ke kasir dan disebarkan ke berbagai tempat agar produk lain dapat diikuti terlihat oleh mereka. Keempat, menggunakan lokasi buntut lorong untuk tempat pemajangan bahan makanan segar agar baunya tidak menyebar ke lokasi pajang produk lain. Yang kelima, mempertahankan citra toko dengan memilih secara hati-hati penempatan posisi departemen yang akan menjadi awal pembelajaran konsumen. Setiap waktu dilakukan pergeseran tata letak dengan tujuan untuk memberikan kesan baru dan eksklusif kepada pengunjung. Dengan demikian diharapkan untuk mempengaruhi pandangan konsumen sehingga dapat menciptakan persepsi baru bagi konsumen. Minimal ada anggapan bahwa barang sudah habis terjual dan barang yang baru diperoleh di tempat pemajangan lainnya. Dapat dilihat dari skema gambar berikut ini. Tata letak gudang sangat penting untuk diperhatikan karena tata letak gudang yang baik akan memudahkan penanganan dan pengendalian persediaan, dapat meminimumkan kerusakan barang serta memudahkan permintaan pada penyerahan barang. Tata letak gudang disesuaikan sistem persediaan yang dipergunakan, seperti sistem persediaan barang dengan FIFO first in first out. Artinya barang diterima sudah siap untuk dikeluarkan pertama kali, sehingga tata letak harus diatur sedemikian rupa agar barang mudah untuk dimasukkan dan dikeluarkan. Tata letak kantor bertujuan untuk menentukan posisi karyawan dan peralatan agar kelancaran arus pekerjaan dan komunikasi antara semua pegawai dan manajer yang ada terjamin. Tata letak kantor modern difokuskan pada keterbukaan dan fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara demikian, ruangan tersedia akan terpakai secara efisien. Karyawan dituntut untuk bekerja secara produktif dan efektif. D. Tata letak modern. Russell dan Taylor 2000, Render dan Heiser 2001 mengemukakan bahwa bentuk dasar tata letak yang disebutkan terdahulu telah dikembangkan menjadi tata letak modern yang oleh disebut hybrid layout atau tata letak hibrida. Tata letak hibrida dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, tata letak seluler atau cellular layout. Yang kedua, flexible manufacturing system atau VMS. Yang ketiga, mixed model assembly line. Bagian E, penyelesaian kasus tata letak. 1. Kasus tata letak proses. Misalnya sebuah departemen store memiliki 4 departemen, yaitu departemen pakaian pria, anak-anak, remaja, dewasa, departemen sepatu dan sandal, anak-anak, remaja, dewasa, dan departemen alat-alat rumah tangga. 2. Tata letak produk. Sebagaimana bahwa
Kendala utama yang harus dipecahkan ialah terciptanya keseimbangan beban antara semua stasiun atau pekerja yang ada dalam ini. Keseimbangan beban ini disebut dengan line balancing. Keseimbangan beban ini rakitan dibatasi oleh dua faktor. Satu, persyaratan hubungan kegiatan. Dua, pembatasan waktu siklus. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan.